yang jadi poin pertanyaannya itu apakah ketika ajaran Jawa atau orang-orang Jawa membakar kemenyan itu ada tujuannya untuk hal keburukan gitu mah. Soalnya kan ada yang bilang sejatinya katanya orang yang bakar kemenyan itu awalnya dari niatnya itu apakah untuk ke hal yang baik atau hal yang buruk. Nah yang saya tanyakan itu apakah ada gitu orang Jawa ketika membakar kemenyan itu untuk hal yang buruk gitu. Gini Jang, jawabannya simpel dan mudah. Kalau sampai orang Jawa itu semuanya bakar kemenyan, nanti kemenyan itu habis, orang luar yang butuh kemenyan mau beli di mana? Bah ini aliran sesat, ini aliran breset, sakarepku iki negara-negaraku dhewe, iki kapitan-kapitanku dhewe, iki Jawa-Jawaku dhewe. Kamu mau ngomong apa saja silahkan. Sak duwere lambemu aku ora gigrek. Sekali Jawa kita tetap Jawa. Ayo bareng-bareng. Moga barengan. Sekali Jawa kita tetap Jawa. Nah, ngono lho. Di dunia akademis gitu, dalam penelitian apapun itu ujungnya harus empiris. Empiris itu kan itu bahasa, katakanlah bahasa akademis untuk pembuktian gitu. Dan ternyata kita juga kan kasunyatan itu sendiri gitu kan. Nah itu kan cuman diperbarui dari bahasa itu. Iya, itu kan. Nah itu kan suatu bukti bahwa kita itu berarti bisa dikatakan jangan dulu bicara sebelum tahu gitu kan. Ternyata orang Jawa itu ya berpedoman dengan kasunyatan tersebut. Jadi dia dari dulu ajaran Jawa itu seperti itu. Mangane ojo apa? Ono apik aja digunggung, ono ala aja diwodo. Karena apik lan ala itu gandengane wong urip nang alam donya. Nah, mungkin itulah cara spirit mereka masing-masing. Spirit itu artinya apa? Artinya orang yang berspirit itu memungsikan jasad ini untuk memenuhi jagat. Gitu. Karena membedakan antara jasad dan jagat itu kadang-kadang orang juga nggak paham loh. Jasad dan jagat. Iya. Nah, kalau jasad kan yang kelihatan ini. Yang kelihatan yang pada diri kita. Oh, okay. Tapi yang nggak kelihatan, ya itulah yang dinamakan jagat. Bukan jagat itu dunia jagat raya gitu, atau bagaimana? Nah kalau membicarakan jagat artinya dunia ini. Nah di dalam dunia ada apa? Ada pohon, ada binatang, ada air, ada batu. Kan setiap kita membicarakan tentang jagat, kita kan tahunya itu ya inilah. Kita lupa dengan di sini itu ada pohon, ada hewan, ada kita sama manusia, ada batu. Kadang-kadang nggak terlintas ke situ. Iya. Lah di sini pun kita kalau membicarakan tentang jasad, itu artinya wadak itu gembung itu bentuk dari manusia itu seolah-olah. Tapi di dalam bentuk manusia kan ada hati, ada usus. Nah kita yang membicarakan jasad, pernahkah menyentuh ke usus? Enggak, kalau enggak sakit. Pernahkah ke situ? Apa kita selama hidup pernah memikirkan rambut yang tumbuh di sini? Pernahkah? Enggak. Apakah kita tuh pernah memikirkan di sini ada pori-pori? Pernahkah? Enggak. Kalau sudah ngomong jasad seolah-olah sudah membicarakan ini. Kan gitu. Kalau sudah ngomongkan jasad ya kita tahu. Nah ini tubuh itu bukan berarti sia-sia loh. Ini ada fungsinya loh. Nah apakah kita itu pernah memikirkan fungsi dari jagat kita itu? Coba. Kenapa kalau kita itu perut kita itu kembung? Karena kepenuhan air yang keluar itu air kencing. Tapi kenapa kalau yang keluar itu warna putih kok beda lagi? Pernah memikirkan ke situ? Tapi kan rata-rata ngomong jasad gitu. Dalam ternyata emang. Makanya Raja Golocokro itu fungsinya untuk memungsikan itu semua supaya kita tuh tahu. Gitu loh. Kita kalau membicarakan ini artinya apa? Tangan atau lengan toh? Iya. Tapi di dalam lengan ini ada sel, ya, ada pori-pori, ada rambut yang tumbuh. Pernah kita memikirkan? Enggak.
Nah, ajaran Jawa itu supaya kita tahu semua bahwa di sini ada otot, ada bayu, fungsinya masing-masing. Makanya kalau ini karena kita marah untuk nempeleng orang direm, jangan, gitu. Itulah kapitalan orang Jawa, nggak sembarangan. Yang marah sini, yang ini bekerja untuk nempeleng orang. Yang marah sini, yang sini ngata-ngatain orang. Nah, supaya Tuhanmu itu bisa diultimatum, maka ini semuanya kita fungsikan, kita supaya tahu fungsi masing-masing. Makanya supaya kita itu menjadi sabdo pandito ratu saucape dadi. Gitu. Nah, supaya kita tuh masuk ke sana. Makanya pada malam hari ini saya awali untuk Patrap Semedi yang kita bicarakan tentang Raja Kolo Cokro, karena sudah jelas. Ya, kolo adalah penyakit. Raja ada tulisan. Kolo adalah penyakit. Cokro adalah panah. Jadi tulisan penyakit yang ada dalam tubuh kita panai satu persatu. Caranya gimana? Kita butuh tahu fungsi dari jasad dan jagat itu. Makanya kalau ditanya, wah ini dalam. Sebenarnya bukan dalam. Ya karena kita itu loh yang nggak mau pernah memahami tentang itu. Ya, taunya kan belajar Jawa itu yang ngobong kemenyan, ke Gerumbul, ke gunung, semedi bersila kan itu. Yang kita pahami. Kalau sudah melakukan itu nanti kita ketemu Mbah Buyut, kita ketemu Danyang ini, kan yang itu terus yang dibicarakan. Nah itu Mbah. Mungkin ini yang akan saya tanyakan itu, mungkin ya penemuan saya sendiri, apa yang Mbah itu selalu bicarakan dan diajarkan kok berbeda gitu, maksudnya berbeda ya, walaupun gitu orang-orang yang awam katakan dengan ajaran Jawa pasti mengenalkan ajaran Jawanya itu terkenal dengan semedinya ya, bakar menyan lah dan sajen dan lain-lain. Tapi kan kalau Mbah sendiri itu lebih gimana ya, bisa dikatakan detail dan lain-lain. Nah, apakah itu sejatinya Jawa itu ya ini gitu, atau nah, menurut saya itu masih netepi ajaran Jawa. Nah, mungkin orang-orang yang bicara itu sudah gak netepi, terus melenceng dengan anganannya sendiri. Ya maaf, tidak semua orang yang berkapita Jawa itu seperti itu, tapi kebanyakan itu seperti itu. Itu loh. Ya kadang kan ajarannya kadang aneh-aneh, kadang nggak membuat si murid itu malah menjadi cerah, malah menjadi peteng dedet. Kalau di sini kan ajarannya harus bersih, harus rapi. Maka saya ajarkan seperti ini untuk memuliakan jasad ini. Kalau kita berseragam pakai batik yang seperti ini, indah dipandang. Nah, kalau kita diajari tentang ilmu kapitan Jawa, terus nggak boleh mandi kalau nggak bedak suro, terus pakaian kumel itu digawe terus, kita mungkin sudah terbiasa mencium bau yang tidak sedap. Bagi orang lain kalau dilewati menjolimi orang, ambune tengek, pesing, gak karo-karuan ditakoni jere lelaku kok model begitu, ya gak pantas no. Lelaku ya kudu wangi, kudu resik. Itu lelaku. Kalau saya begitu, harus rapi. Itulah lelaku. Ya, makanya kalau ada orang ngomong ajaran di sini aneh, memang aneh. Namanya memuliakan jasad itu ya gimana? Supaya kita jasad itu senang, supaya jasad kita itu nggak gampang sakit, supaya nyawa itu juga kerasan di jasad. Ya ditutupi dengan pakaian bagus. Di saat badan kita gatel, sumuk dan lain sebagainya, segera mandi. Ajaran kok gak mandi bedak suro, terus gak mau pakai baju. Nah, dilihat dari situ saja kan sudah menunjukkan, wah ini mesti gak bener ajaran nih. Gitu. Tapi kalau kita pakai pakaian rapi, badan kita itu enggak sumuk keringetan, terus kalau ada minyak pakai wangi-wangian, kita sendiri senang. Kalau lewat di depan orang, nggak mungkin menyakiti hidung orang lain. Kita lewat biasa. Tapi kalau kita ambil, kita perengus, terus ambune kecut, kelambine ngetel, apa gak ini akhirnya orang lain.
Lu kenapa kita kok membuat orang lain tuh tersiksa, lu kenapa? Oh iya. Gitu loh. Makanya kalau dibilang aneh, memang aneh saya. Kok membicarakan tentang kemenyan dan lain sebagainya. Saya kan ngomong, nggak perlu kemenyan. Kalau ada ini dibakar sama saja. Karena kemenyan pun yang sebenarnya yang dibutuhkan itu sinar panas. Panasnya, nah itu. Gitu loh. Hangatnya itulah yang kita butuhkan. Tapi kalau pakai kemenyan pun juga bagus. Kalau nggak ada, adanya rokok ya kita ngebong rokok. Rokok. Ini juga Tuhan. Gitu loh. Kita mau rokok nggak ada ini, ya kasih dia rokok. Itu kan api juga kebutuhan kita. Makanya justru api setan. Apa sih ngomong-ngomong nek setan terbuat dari api, oh gak usah nggawe rokok. Ngoten loh, gitu loh. Kok terlalu setan dielek-elek dari api, kita dari tanah. Tanah itu nggak ada api, nggak bisa apa-apa loh. Dikira bumi, tanah ini nggak membutuhkan sinar matahari. Dikira tuh paduan dari sinar matahari dan lembabnya bumi kadang-kadang bisa menumbuhkan tumbuhan. Dan setelah tumbuhan itu tumbuh juga butuh sinar matahari untuk memberi vitamin pada tumbuhan itu. Lah kok panas api dielek-elek terus. Nggak dibicarakan, saya nggak bicarakan api, saya bicarakan matahari. Apakah antara api dan matahari sinarnya bukan sama-sama panasnya? Kalau kita membakar menyan yang made in luar ini halal, tapi kalau menyan-menyan orang Jawa itu musyrik. Iya, kalau habis dibakar terus apa api atau bara atau menyan itu disiratno ngobong omahe wong itu musyrik. Tapi kalau dihadap dicium-cium sendiri kok musyriknya di mana? Gitu loh. Bukankah kita di saat semedi dan di situ ada api dan asap dari kemenyan? Bukannya nyamuk yang mau menggigit kita akhirnya pergi? Kan itu yang dimaksud, yang difungsikan. Refleksibilitas juga dari wanginya. Gitu. Nah ini Mbak, menariknya tuh dari kemenyan saja. Saya itu pengen menanyakan, kan ada nih suatu waktu itu di kolom komentar gitu kan Mbak, ada yang berdebat masalah kemenyan, bahwasanya ya bisa dikatakan berdebat itu ya dua pemahaman. Nah, yang jadi poin pertanyaannya itu, apakah ketika ajaran Jawa atau orang-orang Jawa membakar kemenyan itu ada tujuannya untuk hal keburukan gitu mah? Soalnya kan ada yang bilang sejatinya katanya orang yang bakar kemenyan itu awalnya dari niatnya itu apakah untuk ke hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, yang saya tanyakan itu apakah ada gitu orang Jawa ketika membakar kemenyan itu untuk hal yang buruk? Gini Sal, jawabannya simpel dan mudah. Kalau sampai orang Jawa itu semuanya bakar kemenyan, nanti kemenyan itu habis, orang luar yang butuh kemenyan mau beli di mana? Karena kemenyan adanya di Nusantara. Iya. Maka kita itu diajari nggak boleh bakar kemenyan, itu musyrik dan lain sebagainya. Takutnya yang di sana tuh kehabisan menyan. Makanya ayo bersatu, wong Jawa ayo ngobong menyan kabeh. Ben kono gak kumanan. Kalau sana gak kumanan, ben ditekek demi teh. Itu loh. Itu. Karena di luar sana itu banyak yang membutuhkan kemenyan, Sal. Kayu garu pun di luar sana banyak. Makanya kalau ada orang sini membakar itu, takutnya nanti ini membudaya. Kalau membudaya, kemenyan di sini saja kurang mencukupi, nanti yang di sana terus bagaimana? Itu kan cuma itu, nggak usah ngomong keburukan dan lain sebagainya. Jangankan bakar kemenyan, membakar rumah kita sendiri loh. Kalau kita yang membakar nggak ada buruknya kok. Iya. Paling-paling mek diarani wong edan ngono tok kok. Gitu loh. Ya sudahlah, kita itu memang gimana ya? Dijajah dari dulu. Kita itu lo nggak sadar. Ya, makanya saya itu mengajak, mari kita tingkatkan kesadaran kita yang lebih tinggi. Orang lain saja membakar kemenyan, kenapa kita? Enggak. Di dogma musyrik, di dogma makani setan ini kok wedi. Gitu loh. Ya kalau saya ya cuman itu. Takutnya kalau sampai orang Jawa ini membudayakan membakar kemenyan, nanti stok kemenyan yang ada di Nusantara ini habis. Lah yang di sana itu mau beli kemenyan di mana?
gitu loh. Iya itu kan pernah ada gitu sejarahnya atau beritanya sempat ramai juga bahwa ya Kemenyan kan dianggap mistis, dipandang sebelah mata lah, bisa dikatakan musyrik lah ibarat kayak gitu. Padahal ya untuk informasi saja gitu kan Mbak, Kemenyan itu untuk parfum yang termahal, terbaik seluruh dunia, yaitu bahannya dari Kemenyan. Nah itu kadang gitu kan, makanya kan orang itu sebenarnya tahu manfaat itu lah, supaya dia itu selalu terpenuhi kebutuhannya, maka orang yang punya ini didogma jangan pernah membakar itu karena itu musyrik, gitu loh. Nah itulah otak-otak penjajah. Nah kita dijajah, kelihatannya kita itu seneng teler malahan gitu. Nah, dari dulu kita tuh sebenarnya kan sampai melakukan hal yang seperti ini, sampai melakukan kapitan-kapitan dari luar, itu sebenarnya kan saking pinternya penjajah untuk menjajah siapa ya, menjajah otak kita, karena waktu itu dijajah jasadnya nggak mampu. Orang Nusantara itu dimusuhi meriam cukup dengan bambu runcing menang kok. Tentang fisik. Nah, untuk mengalahkan itu sulit musuh Nusantara ini, maka dijajah lah otaknya. Akhirnya teler kabeh. Nah, baru merasa berhasil. Dengan keberhasilan itu carikan terus bagaimana otak-otak orang Jawa itu selalu miring. Itu caranya sampai Kemenyan pun dimusrik-musrikan, dikaram-karamkan, sampai memberi sesaji pun dikaram-karamkan, disadu-sadui, ditendangi. Nah, itu loh. Nah, yang di sana juga melakukan sesaji. Makanya tetap yang saya sarankan, ayo kita waras, ayo kita sadar. Itu. Marilah kita belajar dengan kapitan kita sendiri. Nah, caranya supaya kita tuh lebih paham dan kita lebih mantap. Makanya malam ini saya ajak untuk Patrap Raja Kolo Cokro, supaya kita tuh tahu ternyata doa kita itu nggak kalah ampuhnya dengan doa orang luar. Gitu loh. Kita mau dibilang apa saja, nggak sekarang aja kok. Dari dulu kita tuh melakukan apa saja di negeri-negeri kita sendiri, kita disalah-salahkan terus. Gitu. Bahkan kalau kita tuh mengadakan pertemuan atau ajaran yang tentang kapitayan, tentang keimanan, kita tuh selalu diteropong, dimata-matai. Ya aneh no. Nah kita itu mau saja. Makanya sekarang jangan mau. Bah ini aliran sesat, ini aliran breset. Sakarepku iki negara-negaraku dhewe. Iki kapitan-kapitanku dhewe. Iki Jawa-Jawaku dhewe. Kamu mau ngomong apa saja silahkan. Sak duwere lambemu aku ora gigrek. Sekali Jawa kita tetap Jawa. Ayo bareng-bareng. Moga barengan. Sekali Jawa kita tetap Jawa. Nah, ngono lho. Kalau gitu. Nah, ini sih orang pantang mundur. Yang penting itu mempunyai kebanggaan bahwa kita orang Jawa. Cuman kan ya mungkin ini salah satu harapan besar saya juga gitu kalau berbagi dan dilihat sama anak-anak muda gitu, generasi penerus. Soalnya kan kadang anak-anak zaman sekarang gitu kan, generasi penerus itu ketika mengetahui bahwa wah ajaran Jawa, kejawen, langsung terbesinya tuh hal yang negatif gitu, dan di situ yang kayak kita tuh sesat gitu. Iya gitu kan, yang mirisnya itu udah makan dicampuri visual perfilman bahwa tentang mistis semua gitu kan, di situ yang bikin, yang ingin saya sedikit memperkenalkan, enggak seperti itu gitu kan ajaran kita sendiri itu gitu. Kita untuk apa disanjung? Kita disanjung nggak akan menjadi emas, kita direndah-rendahkan nggak akan menjadi besi. Untuk apa? Nggak akan menjadi sampah. Ya tinggal kita sendiri. Kalau merasa orang pribumi, orang Nusantara yang kita yakin makan dan minum di bumi Nusantara, ya kita menjunjung bumi Nusantara ini. Makanya nggak salah ajarannya Pak Karno, menjunjung tanah air sampai disimboli kendi.
Kendi itu kan terbuat dari tanah, di dalamnya ada air. Maka barang siapa yang minum di kendi itu, nggak usah diajari, terus ngomong seger. Mari kita itu menjunjung tanah air kita ini loh, supaya kita tetap seger. Itu bahkan orang lain saja yang sudah minum di air kendi, itu kadang-kadang munafik. Ngomong seger tapi nggak mau mengakui. Berarti seolah-olah di sini itu kayak kayak dunia sing penuh neraka, dunia sing penuh salah. Sing apik dunia kono. Padahal dia lo makan di sini bukan makan di sana. Ini loh. Ini kan orang munafik. Nah, makanya walaupun kita itu segelintir, mari kita teguhkan kepercayaan kita. Kita angkat tinggi budaya kita sendiri. Untuk apa kita membesarkan budaya orang lain? Kalau nanti yang dikorbankan budaya kita sendiri. Kalau kita sudah kehilangan jati diri, mau jadi apa? Gitu loh. Nah, ini mungkin ada sedikit keterangan gitu kan di ajaran luar, bahwasanya lebih baik meninggalkan budaya ketika budaya itu bertolak belakang dengan agama.